Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusaini SPDI. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Pak Husain. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Mangin, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri 2 Mangin merupakan sebuah sekolah kecil yang terletak di tepi hutan di wilayah paling pinggir Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Perkembangan teknologi pada era saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Peserta didik pada saat ini yaitu generasi Z dan generasi Alpha, yang dikenal juga mereka sebagai generasi digital native, yaitu sejak lahir sudah akrab dan tumbuh berkembang bersama teknologi digital. Tentu hal ini mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan cara belajar mereka. Ketertarikan mereka kepada dunia digital jauh lebih besar daripada kepada dunia nyata. Bahkan ketika di dalam kelas, seringkali pikiran mereka melayang membayangkan game atau video yang baru saja mereka tonton atau mereka mainkan di rumah. Tidak jarang dijumpai peserta didik ketika di dalam kelas justru membahas game atau video yang sedang viral pada saat itu. Selain pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat, latar belakang, minat bakat, dan kebutuhan peserta didik harus diperhatikan oleh seorang guru. Sebagaimana yang saya jumpai di SD Negeri 2 Mangin, peserta didik memiliki minat bakat dan juga latar belakang serta kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang guru, saya harus mampu memfasilitasi mereka semua agar pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermakna, mendalam, dan juga menyenangkan bagi mereka semua. Sehingga tercetuslah sebuah inovasi pembelajaran yang saya beri nama Outdoor DevLab, Differentiated Learning Adventure Base, yang merupakan sebuah model pembelajaran berbasis petualangan di luar kelas yang memadukan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan semangat meaningful, mindful, and joyful learning. Untuk membuat peserta didik semakin tertarik dan menyenangkan, maka saya memberikan aksesoris kepada mereka meliputi seperti penutup bajak laut, kemudian ada peta harta karun, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk melakukan penjelajahan. Setelah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka melaksanakan penjelajahan mulai dari pos pertama. Pada setiap pos akan disajikan materi-materi untuk memenuhi kecenderungan gaya belajar peserta didik. Pada pos 1 disediakan flipbook untuk memenuhi kecenderungan gaya belajar visual, pos 2 audio untuk auditori, pos 3 video untuk audio visual, dan pos 4 berupa praktek untuk kecenderungan gaya belajar kinestetik. Kemudian pada setiap pos juga disediakan kuis online dan juga puzzle online untuk dikerjakan peserta didik dengan ragam soal yang menarik sehingga menjadi menyenangkan. Dan puzzle-puzzle dikerjakan untuk menemukan kata kunci dan juga petunjuk menuju pos selanjutnya. Pada puzzle online, peserta didik selain mendapatkan petunjuk menuju pos selanjutnya, mereka juga akan mendapatkan sandi yang akan dikumpulkan untuk membuka kotak harta karun, yaitu untuk mengerjakan asesmen akhir pembelajaran. Sebelum peserta didik mengerjakan asesmen akhir secara berkelompok untuk membuka kotak harta karun, peserta didik akan mengerjakan asesmen secara individu, di mana asesmen ini dikemas dengan diferensiasi produk, yaitu disajikan soal untuk dikerjakan sesuai dengan minat mereka, yaitu bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, bisa berupa suara audio, dan juga bisa berupa rekaman atau video sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Gantian dengan temannya. Kemudian, setelah peserta didik menyelesaikan semua misi, mereka bisa membuka kotak harta karun dengan syarat mengerjakan asesmen akhir secara berkelompok dengan memasukkan kata sandi yang didapatkan dari masing-masing pos, sehingga soal dapat terbuka dan dikerjakan. Kemudian, mereka harus mencapai nilai minimal agar dapat membuka kotak harta karun tersebut.
dapat hadiah diselesaikan minimal 80 nanti akan bisa membuka harta karun. Pada akhir pembelajaran, kemudian guru menguatkan dan memberikan refleksi pembelajaran hari ini supaya peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan juga dapat menerapkannya dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Belajar dengan Pak Usen seru banget. Biasanya kalau di kelas saya cepet bosan. Tapi waktu belajar di luar kelas rasanya kayak ikutan petualangan sungguhan. Kami dapat peta dari pos satu persatu, dengar cerita lewat HP, nonton video, terus main peran juga. Saya paling suka waktu buka kotak harta karun karena kami harus kerja sama dulu biar bisa tahu kata sandinya. Sekarang saya jadi lebih suka belajar agama karena tidak hanya baca dan dengar, tapi juga melakukan. Kita akan mempraktekkan. Pada pertemuan kedua, peserta didik juga akan melaksanakan petualangan atau penjelajahan di luar kelas. Tidak hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi pada pertemuan kedua ini, peserta didik akan melaksanakan penjelajahan dan petualangan ke lingkungan masyarakat untuk melakukan praktik secara langsung pengamalan zakat, infak, sedekah, dan hadiah yang merupakan penguatan materi pertemuan pertama. Peserta didik membawa bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktik materi tersebut berupa makanan, uang, dan juga beras berkaitan dengan membagikan zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah. Diharapkan peserta didik akan mempraktikkan secara langsung kepada masyarakat untuk menyerahkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah supaya pembelajaran benar-benar menjadi mendalam, bermakna, dan dikemas dengan penjelajahan sehingga menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Dan agar lebih menantang, tentunya peserta didik akan ditantang untuk menyelesaikan kuis puzzle online di mana petunjuk menuju lokasi selanjutnya dan tantangan berikutnya akan muncul setelah menyelesaikan puzzle tersebut. Tantangan yang diberikan tidak hanya satu, akan tetapi sebelum memberikan dan menyalurkan praktek zakat, infak, dan sedekah, peserta didik akan diminta untuk menuju tempat ibadah untuk mempraktekkan pengamalan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru setelah itu mereka akan mendapatkan petunjuk kedua menuju lokasi mana untuk melaksanakan zakat atau infak atau sedekah atau hadiah sesuai dengan kelompok yang mereka dapatkan. Setelah peserta didik merasakan langsung tentang praktik pembelajaran, mereka juga akan memahami tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu, peserta didik akan saling berbagi pengalaman dan juga menegaskan batasan-batasan serta perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah itu sendiri. Kemudian juga akan merasakan hikmah dan juga manfaat dari berbagi kepada sesama. Dan sebagai penguat yang berkelanjutan, saya membuat sebuah MPI atau game edukasi yang di dalamnya didesain dalam bentuk petualangan sebagaimana petualangan yang mereka lakukan dan disajikan materi-materi dalam diferensiasi gaya belajar yaitu berupa visual, auditori, audiovisual, dan kinestetik. Diferensiasi yang saya gunakan itu dalam pembelajaran saya ada 4. Nanti di aplikasi saya juga sama. Jadi ada 4. Perkenalkan, nama saya Ibu Rina Putri Lestari. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Ahmad Husaini yang mengajar di SD Negeri 2 Mangen. Saya akan menyampaikan testimoni dari rekan sejawat guru, yaitu saya ikut dan turut menyaksikan secara langsung bagaimana suasana belajar berubah menjadi apa adanya, menyenangkan bagi siswa. Secara pembelajaran ini, anak-anak yang biasanya bermalas-malasan sekarang menjadi fokus, yang tadinya sulit belajar sekarang menjadi fokus dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terlihat sangat menyenangkan dan membahagiakan. Barcode atau saya menggunakannya Bitly. Bitly itu nanti kemudian saya masukkan link dan keluar barcode. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti anak men-scan